Siang hari, ruang tamu rumah Andra. Bu, ini saya buatin teh manis anget ya. Ibu kelihatan capek banget dari tadi. Perjalanan jauh ya dari kampung. Iya Rani, ibu tadi naik bis, terus jalan kaki dari depan gang. Tapi ibu nggak masalah kok. Ibu kesini karena ada hal yang penting yang mau ibu omongin sama Andra. Iya, saya ngerti bu. Andra tadi bilang lagi di ruang kerja. Ntar lagi juga keluar. Tapi ibu bisa cerita ke saya dulu kok kalau mau. Siapa tahu ada yang bisa saya bantu. Ibu makasih banget ya. Kamu masih ramah ke ibu. Tapi ibu lebih nyaman ngomong langsung ke anak ibu sendiri. Ibu tahu, Andra sekarang udah sukses. Mobilnya 2, rumahnya besar, semuanya juga serba ada. Bu, kok ngomongnya panjang lebar ke Rani? Mau minta apa lagi sih? Baru kemarin saya itu transfer 500.000, sekarang minta lagi. Andra, ibu kesini bukan buat ngerepotin kamu. Ibu datang karena udah gak ada pilihan. Ibu bener-bener gak punya uang sama sekali buat beli beras. Bahkan buat makan hari ini pun ibu bingung. Bu, saya itu juga butuh buat keluarga saya, anak saya butuh sekolah, istri saya juga butuh biaya perawatan. Rumah ini cicilannya masih jalan, jangan karena saya itu kelihatan kaya, terus ibu pikir uang saya itu gak ada habisnya. Andra, ibu tahu kamu punya lebih. Ibu kan bukan orang lain. Ibu loh yang ngasuh kamu dari kecil, ngasih makan kamu, biayain kamu sekolah. Sekarang ibu cuma minta sedikit aja loh buat bertahan hidup. Mas, kalau soal bantu ibu aku sih nggak masalah. Aku malah kepikiran juga kemarin. Kasihan ibu sendirian di kampung. Rani, kamu itu diem dulu deh. Ini urusan aku sama ibuku. Gak usah ikut campur. Kamu itu gak tahu tekanan yang aku hadapi tiap hari ini. Andra, ibu nggak minta banyak. 200.000 aja udah cukup buat ibu makan seminggu ini. Bu, saya itu udah bilang jangan manja. Udah tua harusnya itu bisa hidup mandiri. Jangan datang ke sini tiap kali butuh uang. Rumah ini bukan tempat minta-minta, Bu. Mas, kamu ngomong apa sih? Ibu tuh datang baik-baik loh. Masa kamu malah bentak-bentak begitu? Sudah, sekarang ibu pulang aja ya. Saya itu gak bisa bantu. Saya itu capek ngurusin semuanya. Dan sekarang harus ditambah mikirin ibu juga lagi. Iya, Andra, maaf ya kalau ibu bikin kamu repot. Ibu pulang sekarang. Jaga diri baik-baik ya. Bu Karin berjalan keluar pelan-pelan. Sore hari, Bu Karin datang ke rumah Pak RT untuk meminjam uang untuk membeli beras. Maaf ganggu waktunya ya Pak. Saya sebenarnya kesini bukan cuma buat silaturahmi, tapi ya saya lagi butuh bantuan. Wah, ngomong aja Bu, jangan sungkan. Kita kan sudah tetangga lama. Ada yang bisa saya bantu Bu? Begini, aduh. Pak, saya lagi bener-bener gak punya uang sama sekali buat makan aja susah. Listrik di rumah juga hampir diputus dan ya saya sebenarnya malu sih Pak mau ngomong ini, tapi saya bisa pinjem uang nggak Pak? Seadanya aja. Ya Allah, Bu Karin, kok tidak bilang dari kemarin-kemarin? Kenapa baru sekarang ceritanya? Saya kan gak bakal tinggal diam kalau melihat tetangga itu kesusahan. Ya saya tahu Pak, tapi ya saya juga nggak mau ngerepotin terus. Saya kan cuma butuh buat kehidupan bulanan ya. 200.000 aja cukup sih Pak. Bu, saya itu bukan mau ikut campur, tapi saya itu rasakan kalau sekedar membantu kebutuhan bulanan itu ya tidak menyelesaikan masalah jangka panjang. Bagaimana kalau saya pinjam ibu 500.000 buat mulai usaha kecil-kecilan? Aduh, 500.000 Pak, aduh kebanyakan. Aduh saya takut nggak bisa balikin tepat waktu deh kalau 500. Tidak usah memikirkan kembalian, tidak usah mikir balikin dulu. Yang penting ibu itu bisa bertahan hidup. Kalau usaha ibu berhasil, barulah pelan-pelan kembalikan uangnya. Saya itu percaya kok sama ibu. Oh, terima kasih banyak ya Pak RT. Tapi aduh saya juga ini lagi bingung loh mau usaha apa. Badan udah gak sekuat dulu. Pikiran juga udah buntu, udah tua gini. Bu Karin, tumben kesini. Ini saya bawain teh sama singkong biar ngobrolnya makin hangat.
Wah, makasih banyak ya Bu Rina. Saya jadi nggak enak ini udah ganggu sore-sore. Nggak usah sungkan dong. Saya denger sedikit ya tadi soal ibu mau usaha ya. Ah, udah ada bayangan mau usaha apa? Belum Bu. Itu dia masalahnya. Saya nggak tahu harus jualan apa. Mau jual makanan, saya inget banyak. Mau jualan barang juga, modalnya kurang gede kalau jualan barang. Saya ada ide nih Bu. Sekarang itu kan lagi viral banget ya yang namanya pisang kembung. Kayak pisang goreng tapi dibikin kembung dan dikasih topping macem-macem. Di kampung ini belum ada yang jual loh. Ya benar kata istri saya itu Bu. Anak muda di kota itu rame banget jajan itu. Bisa laku keras nanti kalau dijual dekat sekolah atau jalan raya. Pisang kembung? Saya belum pernah lihat deh, tapi kedengarannya menarik ya. Bahan-bahannya juga masih terjangkau kan? Iya banget Bu. Pisang, tepung, keju, susu kental manis. Nah, udah bisa dijual. Bisa dimulai kecil dulu, terus kita bisa lihat respon orang-orang. Saya bisa bantu mencarikan gerobak bekas kalau ibu mau. Tetangga saya ada yang baru tutup usaha. Mungkin dia bisa jual murah. Ya Allah, saya nggak nyangka masih ada orang baik kayak kalian. Saya benar-benar berterima kasih. Saya akan coba ya Pak, Bu. Saya nggak akan mau sia-siain kepercayaan kalian. Semangat ya Bu Karin, nanti saya bantu juga cari resep dan cara bikinnya. Biar nggak salah langkah di awal. Makasih ya, makasih banyak. Saya akan coba pisang kembung ini. Saya akan buka usaha. Dan semoga ini jadi jalan baru buat hidup saya. Beberapa hari kemudian Bu Karin akhirnya memulai usahanya. Dia menawarkan jualannya dari rumah ke rumah. Assalamualaikum. Maaf ya Bu Yuyun. Saya numpang mangkal sebentar. Saya bawa jualan baru nih, namanya pisang kembung. Bu mau coba? Waalaikumsalam. Loh, Bu Karin, jualan sekarang tah? Pisang kembung itu apaan tah Bu? Baru denger aku. Ini pisang goreng, tapi digorengnya dibikin ngembang. Terus dikasih topping-topping, ada coklat, ada keju, sama susu. Lagi viral loh Bu di kota. Viral? Aduh, ibu-ibu kampung kayak kita juga bisa jualan makanan viral kayak gitu ya? Tuh, tapi ya udah deh, aku nyobain satu ya Bu, yang topping coklat keju sekalian. Siap Bu Yuyun, ditunggu sebentar ya. Pisang goreng apaan itu Bu Karin? Wanginya sampai sini loh. Saya jadi penasaran juga. Ini namanya pisang kembung Pak. Baru saya coba jualan hari ini. Cobain deh Pak, saya kasih harga spesial cuma 5.000 satu porsi. Wah 5.000, murah juga. Saya coba dulu ya. Satu topping keju, satu topping susu aja. Baik Pak Ujang, siap. Rame ya ini. Jualan baru ya Bu Karin. Anak saya suka banget yang manis-manis. Bisa pesan satu pisang kembung topping coklat. Bisa banget Bu Sri. Semua topping bisa dicampur juga kalau mau. Biar si kecil makin suka. Saya juga satu Bu Karin. Tapi yang pedes ada nggak? Hehe, pisang rasa sambal mungkin. Waduh, kalau pedes belum ada Pak. Tapi kalau Pak Darto mau eksperimen, nanti saya coba pikirin resep pisang sambal khusus buat Bapak. Hah, bercanda Po, tapi idenya boleh juga tuh. Siapa tahu jadi tren baru. Ini ya yang namanya pisang viral itu. Aku lihat di TikTok tapi belum pernah coba. Cobain dong Bu, satu yang keju coklat. Bu, satu lagi ya buat aku. Tapi pisangnya jangan terlalu matang. Aku suka yang agak keras biar nggak enak. Siap ibu-ibu cantik. Ditunggu ya. Ini saya gorengin langsung biar rasa renyahnya masih dapat. Nanti jangan lupa promosiin ya kalau enak. Bu Karin, ini enak loh. Pisangnya lembut, toppingnya nggak pelit. Harga segini mah murah banget. Besok saya pesen 5 ya buat arisan. Alhamdulillah. Makasih banyak ya Bu Yuyun. Saya nggak nyangka bisa disukain banyak orang. Baru buka udah rame begini. Saya doakan juga usaha ibu lancar terus ya. Jarang ada yang semangat jualan di usia segini. Salut saya sama ibu. Bu Karin sangat bahagia karena mendapat keuntungan. Dia juga berencana untuk membuka warung pisang kembung di rumahnya. Alhamdulillah. Hari ini laris banget.
500.000 masuk kantong. Dulu minta uang ke Andra masih diusir. Sekarang bisa dapat sendiri. Badan udah capek keliling terus. Umur segini dorong gerobak bukan perkara gampang. Mungkin udah waktunya kali ya buka toko kecil di rumah. Gak usah yang besar, yang penting gak keliling lagi. Uang ini bakal aku tabung buat bangun dapur di depan. Semoga dimudahkan ya jalannya. Beberapa bulan kemudian, karena Bu Karin sering konsisten menabung dan bekerja keras, dia akhirnya bisa membuka warung yang dia cita-citakan. Loh, Pak RT, wajahnya kok kayak baru kehujanan 5 kali berturut-turut. Ada apa, Pak? Ibu Karin, saya habis dari kebun tadi, gak enak banget melihatnya. Hampir separuh pohon pisang saya itu busuk semua. Kayaknya kena virus atau hama. Buahnya juga banyak yang layu. Busuk sebelum dipanen. Ya Allah, saya ikut prihatin. Pasti rasanya berat banget ya, Pak. Apalagi kalau udah waktunya panen, malah kena musibah begini. Ya Bu, saya itu juga rugi. Udah keluarkan modal buat pupuk, tenaga, perawatan. Sekarang kayak sia-sia semuanya itu. Belum tahu mau jual apa bulan ini. Pak, duduk dulu sini ya. Saya gorengin 1 porsi pisang kembung buat Bapak. Siapa tahu bisa sedikit bantu ngilangin stres. Waduh, Bu Karin ini emang paling mengerti suasana hati orang ya. Ya deh, saya duduk dulu. Tapi nanti saya bayar ya. Jangan gratis terus. Tenang aja, Pak. Kali ini mah traktiran saya. Anggap aja balas budi karena dulu Pak RT yang bantuin saya mulai usaha ini. Iya juga ya. Dulu saya ngasih modal. Sekarang malah balik beli dagangan. Ya, hidup ini lucu ya, Bu. Ya, memang lucu tapi penuh pelajaran, Pak. Yang penting kita tetap usaha, tetap jujur, dan gak nyerah. Semua musibah pasti ada gantinya nanti. Amin. Mudah-mudahan pisang saya itu bisa pulih. Tapi kalau tidak juga ya mungkin saya harus belajar dari ibu nih. Bikin pisang kembung juga kali ya. Hehe. Boleh banget, Pak. Nanti saya ajarin resep rahasianya. Tapi jangan disebarin ya. Ini resep turun dari langit langsung. Terima kasih ya Bu. Pisangnya masih harum kayak pertama kali saya coba itu. Rasanya kayak pulang ke rumah. Semoga bisa jadi semangat baru buat Bapak ya. Ayo makan, Pak. Biar beban hati juga ikut kembung, bukan cuma pisangnya. Keesokan harinya saat di pasar ketika Bu Karin mau belanja pisang. Pak Darno, pagi, Pak. Lah, pisangnya mana? Kok tumben sepi banget? Biasanya meja ini penuh dari ujung sampai ujung loh, Pak. Pagi juga Bu Karin. Ya nih, saya juga bingung pisang dari petani banyak yang gagal panen katanya. Kena virus, jadi buahnya busuk sebelum sempat dipetik. Wah, iya ya. Saya dengar juga dari Pak RT, katanya kebunnya sendiri juga kena dampaknya loh. Kasihan juga ya, padahal masih panen. Iya Bu, parah ini. Saya udah cari ke beberapa pengepul langganan tapi hasilnya nihil. Pisang yang ada pun nggak layak jual. Duh, saya padahal butuh loh, Pak. Buat jualan hari ini gak ada stok sama sekali di rumah. Kalau nggak jualan, ya saya bisa rugi banyak dong. Kalau ibu masih butuh banget, coba deh langsung ke kebun Pak RT. Siapa tahu masih ada pisang yang lumayan bagus, belum keburu rusak. Kalau ambil langsung di sana, harganya bisa lebih murah juga, Bu. Iya ya. Masuk akal juga. Saya coba aja deh ke sana sekarang. Terima kasih banyak ya, Pak Darno. Semoga dagangan Bapak cepat pulih juga. Sama-sama Bu Karin, hati-hati ya di jalan. Semoga dapat pisang yang bagus biar tetap bisa jualan. Bu Karin langsung menuju ke kebun Pak RT. Loh. Lah, itu kayaknya pisang dari kebunnya Pak RT. Jangan-jangan udah ada yang beli duluan lagi. Pak RT? Maaf ya Pak, saya datang mendadak. Saya kesini mau beli pisang buat jualan. Di pasar nggak ada sama sekali. Aduh Bu Karin, maaf banget. Pisang-pisang yang masih lumayan bagus barusan saja diangkut sama pengepul. Itu yang tadi naik pick up. Jadi semuanya udah dijual Pak. Ya Bu, saya pikir daripada busuk semua, mending saya itu lepas saja murah-murah ke mereka. Soalnya virusnya makin menyebar, makin banyak yang busuk. Terus sekarang masih ada sisa pisang yang bisa dipakai nggak? Yang jelek dikit juga nggak apa-apa deh Pak. Saya bisa akalin.
Jujur ya Bu, yang tersisa sekarang tinggal yang udah setengah busuk. Banyak yang belang hitam dan mulai lembek. Saya gak tega kalau ngasih ke Ibu. Ya Allah, saya bener-bener gak tahu loh harus beli di mana lagi. Ya udah deh Pak, saya ngerti. Kalau udah nggak ada ya nggak apa-apa. Saya juga sedih sih Bu, pengen bantu tapi ya kondisi kebun lagi parah banget ini. Nanti kalau ada kabar dari petani lain ya saya kabarin ya. Iya Pak, makasih ya. Saya pulang dulu ya. Semoga ada jalan keluar lain nanti. Malam harinya Bu Karin bingung apa yang harus ia lakukan agar ia tetap bisa berjualan karena dia juga masih punya hutang dengan Pak RT yang belum dibayar. Apa yang harus Ibu lakuin sekarang? Pisangnya gak ada, pelanggan pasti nyari. Gak jualan sehari aja rasanya berat banget. Kenapa diam aja Karin? Bukankah kamu itu butuh uang? Bukankah kamu itu butuh bertahan hidup? Siapa kamu? Kenapa kamu muncul di rumah saya? Pergi! Aku cuma datang membawa solusi nih. Kamu masih punya pisang busuk kan? Campur aja dengan yang masih layak. Goreng seperti biasa. Gak ada yang tahu kok. Itu busuk. Pisang itu udah hitam semua, gak layak makan. Tapi masih bisa digoreng. Wanginya tetap enak. Toppingnya bisa ditutupi. Toppingnya bisa nutupi rasa busuknya tuh. Pelangganmu gak akan yang sadar. Mereka tetap beli. Kamu tetap untung. Tapi kalau mereka tahu, saya bisa dicap penipu. Kalau kamu gak jualan, kamu kelaparan. Mana lebih penting, lapar atau nama baik? Pilih cepat sebelum pagi datang. Ya Allah, saya terpaksa. Saya cuma butuh sedikit waktu sampai pasokan baru datang. Bu Karin mengikuti godaan setan itu dan malam harinya langsung beraksi. Ya Allah, maafin saya. Saya tahu ini bukan jalan yang benar, tapi saya nggak punya pilihan. Di rumah udah nggak ada uang, nggak ada bahan. Pelanggan pasti nunggu besok pagi. Saya nggak bisa bilang dagangan habis terus. Pak RT juga bilang pisang-pisang ini udah nggak bisa dijual. Tapi kalau saya pilih yang nggak terlalu busuk, yang masih bisa diselamatin, apa itu dosa? Enggak kan? Saya cuma ibu-ibu tua yang berusaha bertahan, gak niat jahat, cuma pengen terus hidup. Ya Allah, lindungi saya, kuatkan hati saya. Setelah mendapatkan pisang busuknya, dia kemudian mengelola pisang tersebut. Mereka bilang boraks bahaya, tapi kalau cuma sedikit mungkin gak apa-apa ya. Pisangnya udah mulai lembek, kalau nggak direndam ini ya pasti hancur dong pas digoreng. Saya jelas nggak mau buat pelanggan kecewa. Saya juga nggak mau kehilangan semuanya. Ini cuma sementara kan, sampai pasokan pisang normal lagi. Habis itu saya janji bakalan berhenti kok. Keesokan harinya dia berjualan seperti biasa. Pagi Bu Karin. Wah, dari luar udah kecium aja baunya. Seharian kemarin saya nyari-nyari ibu, katanya tutup. Iya Bu Asih, kemarin saya nggak jualan karena pisangnya habis. Tapi hari ini alhamdulillah udah bisa jualan lagi. Mau seperti biasa Bu? Iya, 1 porsi yang coklat keju ya. Anak saya suka banget. Sampai nanya-nanya terus, kapan Bu Karin buka lagi? Wah, senang dengarnya. Ibu tunggu sebentar ya, saya gorengin dulu biar hangat. Pisangnya baru, toppingnya lengkap. Nih Bu, pesanan Ibu udah jadi. Hati-hati ya bawa pulangnya, masih panas. Makasih ya Bu Karin, semoga dagangannya makin laris. Saya doain dari hati. Bu Asih baru tiba di rumah sambil membawa bungkusan pisang kembung. Dari mana aja kaki-kaki udah keluar, tumben gak bilang-bilang Bu. Tadi beli pisang kembung di warung Bu Karin, katanya udah buka lagi. Anak kita suka, jadi aku beli sekalian buat cemilan. Oh ya sudah, aku gak usah ya. Tadi udah makan di warung depan, masih kenyang banget soalnya. Iya, gak masak kok, aku aja yang makan. Sayang kalau kelamaan nanti gak enak. Tiba-tiba perut Bu Asih sangat sakit. Aduh, rokok deh. Aduh, kok koyoke mules tenan yo. Duh, kenapa ini? Bu, bangun Bu. Ya Allah, kamu ini kenapa lagi? Pak Riko melihat pisang yang dimakan Bu Asih. Ia membelah satu dengan tangan, bagian dalam hitam dan kemudian baunya menyengat. Astagfirullah, ini pisangnya busuk.
Ini mah udah gak layak makan sama sekali. Bu Karin, Bu Karin, kalau ini ulahmu semoga kamu itu kena karma. Jangan main-main sama makanan orang. Di warung Bu Karin tiba-tiba saja perutnya merasa sakit. Kok perut ini gak enak banget ya. Dari tadi rasanya kayak ditusuk-tusuk. Bu Karin berdiri perlahan, ia segera masuk ke rumah dan tergesa-gesa menuju kamar mandi. Aduh, sakit. Sakit banget. Duh, jangan-jangan gara-gara pisang busuk itu lagi. Sementara itu saat di rumah, anak Bu Karin, tiba-tiba Andra terlihat menahan sakit perut. Aduh Bu, perut kenapa ini? Kok tiba-tiba sakit banget? Panas. Hah? Bapak kenapa? Tumben lu sakit. Dari tadi gak makan aneh-aneh kan? Enggak, barusan cuma ngambil biskuit. Tapi sekarang rasanya mual banget, panas dan aduh Bu, perutku Bu. Coba aku lihat. Ya ampun. Aduh, perut kamu ngegelembung kayak balon. Ini gak wajar banget. Aku gak tahu, aku gak ngelakuin apa-apa. Tolongin aku, rasanya kayak mau pecah. Mereka segera naik mobil menuju dokter. Secara medis ini cuma kembung biasa, tapi tingkat pembesarannya aneh. Belum pernah aku itu lihat model begini. Gak ada reaksi alergi, tekanan darah juga normal. Terus gimana dok? Masa kami harus pulang tanpa tahu apa penyebabnya? Untuk sementara aku kasih obat pereda kembung ya. Tapi sebaiknya perbanyak istirahat. Dan jangan konsumsi makanan yang tidak jelas asal-usulnya. Aku juga bingung, aku cuma makan makanan rumah. Tapi ini beneran gak bisa. Aneh banget ini. Jangan-jangan ini karma ya pak? Kita kemarin sempat ngomong kasar ke ibu. Jangan asal ngomong gitu ah. Tapi entahlah rasanya kayak ada yang gak beres dari awal. Kembali ke rumah Bu Karin. Ia keluar kamar mandi, wajahnya keringetan. Ia melangkah pelan ke dapur, lalu menatap dagangannya yang belum sempat dijual. Ini pasti balasan dari Tuhan. Baru beberapa potong aku coba. Perut udah gak karuan. Gimana kalau orang lain yang makan? Bisa lebih parah. Maafkan aku ya Allah. Aku gak akan jual makanan busuk ini lagi. Aku gak mau ada yang celaka karena keegoisan aku. Ia menutup gerobak jualannya, menggembok warung, dan menempel tulisan tangan bertuliskan tutup sementara di papan kecil. Aku salah. Aku terlalu takut miskin sampai lupa tanggung jawab aku.